Jadi gimana? Kamu kan punya cita-cita dulu itu jadi penulis tuh ya? Enggak sih. Anda dulu cerita waktu kuliah itu, saya pengen jadi penulis nih. Nah, tapi lama-lama pudar tuh, tapi bukan berarti hilang sih, lebih ke Iya, maksudnya kan ganti waktu bentuk itu lah gitu. saya menganggap Anda itu dulu itu saya pengen jadi penulis tulen. Benar. Gitu ya. Benar. Tapi saya lihat sekarang Menulis bekerja untuk keabadian. ya. Tapi akhirnya kan nggak jadi penulis tulen gitu. Bisa. Banyak pekerjaan utamanya bukan menulis kan sekarang. Meskipun Anda sudah Tapi menelurkan. iya, ya ada satu buku lah. Jelek bukunya. Otaknya dijual bukunya. Jadi ini sih sebenarnya mah 2014 tuh sempat pitching karya di Bentang Pustaka. Oke. Pitching itu apa? Pitching, iya. Saya nggak ngerti soalnya. Mempresentasikan gitu, naskah. Oke. Jadi ada program lah waktu itu dari Bentang Pustaka, terus ikutan. Ya bisa mempresentasikan di depan editor. Oke. Tapi memang langsung ditolak. Jadi idenya memang kurang lahnya gitu. Jadi inilah. Di titik itu teh mulai menyadari tidak seberbakat itu sebenarnya gitu. Di menulis. Ya, di menulis. Sebelumnya menulis pede. Fiksi gitu ya. Sebelumnya pede. 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 Kalau disebut jelek amat mah tentunya saya mikir nanti. Cuma karena pada saat itu ngeblog gitu ya lah gitu. Terus di blog sudah mulai banyak interaksi. Kayak juga gitu. Ternyata waktu mempresentasikan karya gitu memang kurang sih. Memang kurang. Tapi dari situ paham juga gitunya bahwa dunia menulis itu luas sekali dan kadang banyak penulis-penulis hebat juga tidak melulu dari fiksi. Kan orang pikirannya baheula teh hayang jiga Paulo Coelho lah ya. Dulu saya teh penggemar Paulo Coelho gitu, penulis Brazil. Oke. Tapi memang ternyata tidak kadinya gitu. Dan ternyata saya lebih oke nulis non fiksi. Jadi esai segala macam. Ya beberapa kali dimuat lah. Meskipun ya lain hebat nya biasa gitu. Beberapa kali dimuat lumayan. Tapi sekarang mulai bisa memikirkan lahnya gitu bahwa ya memang si keinginan teh berubah bentuk aja gitu pada akhir nama gitu, tidak sepenuhnya hilang gitu. Oke. Berarti kalau sekarang tuh pekerjaan utama teh kamu teh apa teh? Ada jelaskan gimana arti? Ya inilah. Di perusahaan online kayak gitulah ya. Ya betul. Kerjaannya online. Bekerja online lah ya. Online. Untuk pekerjaan masa kini lah. Masa kini. Oke. Masa Covid sih sebenarnya. Masa Covid keterusan gitu. Iya. Nah, tapi karena kerjaan siga gitunya, karena kerjaannya kayak begitu, waktu untuk menulis itu jadi ada lagi. Nah, semenjak kerja dengan cara ini tuh ya, dengan model WFH ini tuh, saya tuh mulai banyak lagi menulisnya gitu. Dan dikirim-kirim lagi. Ya alhamdulillah ada yang dimuat dan 2-3 kali lah. Sempat di luar negeri juga, Pak. Oke. Lumayan kah. Jadi memang arahnya ini mah ke arah situ gitu. Kan ente bala ingin jadi pemain band. Iya gini, kalau dulu itu kan semua anak pengen jadi rockstar ya. Itu sih. Itu ucapan teman saya juga tapi masuk akal. Pada saat itu teh memungkinkan ya. Soalnya ente kan di Bandung di usia itu gitu baru datang ke Bandung. Secara skena mah memungkinkan. Cuma karena lingkungan banyak ustad merenya pergaulan jadi agak kurang lah gitu. Iya. Kalau ini sih kalau cita-cita waktu SMA memang pengen jadi rockstar. Tapi nggak punya kemampuan bermusik. Kemudian waktu kuliah ya tadi karena lingkungannya banyak ustad mulai ke situ, tapi tadi kemampuan juga tidak sehebat itu untuk jadi ustad gitu kan. Jadi ustad jadi rockstar? Enggak jadi ustad. Jadi berubah tuh karena lingkungannya kan. Karena lingkungannya berubah, cita-cita itu terus berkenalan dengan dunia berpikir.
Wah, kalau berpikir ternyata semenyenangkan itu. Pengen jadi ini ya, pengen jadi filsuf lah. Filsuf, wah filsuf itu saya merasa cukup mumpuni nih. Itu belum tahu bahwa filsuf gak ada duitnya gitu. Belum tahu. Belum tahu. Benar. Pada waktu itu juga gagasan-gagasan anti kemampanan kan untuk anak muda itu pang ya. sangat gagah, keren lah. Sangat keren. Anti mapan. Bahkan kan Anda bisa melihat penampilan saya sekarang. Iya, benar. Ini tuh bekas-bekas zaman dulu gitu. Iya. Tapi kan industri sekarang. Sekarang industri. Sekarang masuk industri. Jadi kita industri. sadar juga ya bahwa ternyata ideologi dulu itu kalau sudah keluar dari kampus mah tidak bisa dipakai semurni itu. Betul. Semurni itu sulit gitu. Hampir tidak mungkin. Karena ada realitas, ada kebutuhan yang ini nggak bisa didesak, yang nggak bisa didesak, nggak bisa ditinggalkan. Kayak perut harus diisi gitu kan. Orang baca di mana di Twitter apa di Thread membahas itu gitu. Jadi memang ideologi yang itu tuh cocok untuk romantisme saja. Kata si Twitter itu lupalah akunnya mana. Dan sistem yang bekerja mah tetap yang pertukaran nilai, kapitalisme. Oke. Ada benarnya juga meskipun sekarang menuju perang dunia 3 ya mungkin berubah lagi gitu. Kalau sekarang sih lebih bisa mengkombinasikan itu antara gagasan yang romantisme itu dengan gagasan ya realitas kapitalis yang tidak bisa orang hindari sudah gitu. Ada di dalam situ. Berarti kalau ngomongin cita-cita lagi nih, Anda sepakat gitu kalau perlu diperjuangkan nggak nih di usia yang sudah kayak sekarang nih menginjak kepala 3 nih kita, mau ke menginjak kepala 4 orang ya. mau ke kepala 4 gitu, itu masih relevan nggak sih untuk orang-orang seperti kita punya romantisme sebagai orang biasa lah gitu. Sebagai orang biasa bukan kalau saya dulu kan waktu tadi punya gagasan gandrung dengan gagasan radikal. Mungkin kalau saya dulu berlanjut sekarang seperti Ferry Irwandi. Cocok tuh. Tapi karena mungkin beruntungnya saya belajarnya tidak seperti si Ferry Irwandi. Jadi kalau baca buku saya tuh nggak tamat gitu. Lebih banyak tidak tamatnya gitu ya. Baca buku lebih banyak tidak tamatnya. Alhasil ya bergeraknya tidak sampai tahap si Ferry lah gitu. Ferry Irwandi gitu. Ferry Irwandi ya itu cita-cita saya dulu itu bisa mengubah dunia ibaratnya, mempengaruhi banyak orang gitu dengan gagasan-gagasan idealismenya gitu kan. Keren. Nah, tapi saya mah ngelihatnya capek sih, jadi ya justru itu kita cocok lah. Cuman kan si Ferry banyak uang sekarang, masalahnya itu dia apakah sudah semerdeka itu dia sampai bisa seperti itu gitu. Kalau saya kan karena sekarang tidak merdeka secara finansial lah gitu ya, tidak bisa mengarah ke situ. Benar. Jadi setengah-setengah. Paling di Twitter atau di IG nyentil dikit, sisanya nyari uang gitu kan. Benar. Nah, untuk kondisi orang seperti kita gitu. Nah, emang ngelihatnya nggak ini ya, maksudnya kalau ada keinginan memang harus terus diusahakan. Karena kalau tidak diusahakan biasanya dia tetap ada tapi bentuknya jadi penyesalan. Jadi menyesal gitu. Nah, lebih baik terus mengusahakan supaya tidak menyesal. Sebenarnya lebih ke situnya, maksudnya kan kewajiban berhasil mah tidak ada sebenarnya. Iya sih. Yang penting mah mau mengubah. Kayak saya tadi kan, saya mikirnya penulis teh harus bukunya banyak gitu. Ternyata mah nggak segitu juga gitu, bahwa ya kalau menulis mah selama menulis ya penulis gitu. Nah, nanti kalau soal kan ada penulis laku dan tidak laku meren gitu. Ya. Nah, mungkin salah cita-citanya ingin jadi penulis laku. Tapi menurut saya mah ya, kalau misalnya memang ada keinginan mah diusahakan aja. Saya kemarin baca apa ya gitu, apa dengar di podcast mana gitu. Kalau orang misalnya baru mulai di usia 30-40 ngejar apa yang dia inginkan,
ya nggak pernah ada yang bisa menyalahkan sebetulnya gitu. Termasuk misalnya ada yang bilang, oh udah nggak pantas di umur itu mah gitu misalnya, kan itu ya sebenarnya mah ukuran pantas dan pantas itu kan kita sendiri yang bikin. Jadi nggak ada lah urusan kadinya mah gitu. Jadi kalau saya mah tipenya ya yang pengen saya lakukan ya lakukan aja gitu. Kayak ini YouTuber-an gitu kan. Kalau mau bikin. Iya sih. Ya berarti untuk cita-cita kalau masih mau ngejar ya kejar aja ya. Urusan berhasil atau tidak ya ya udah sih gitu bener. Toh prosesnya juga bisa kita nikmatin gitu ya. Betul, bisa nikmatin proses. Jadi nikmatin juga nggak apa-apa sih. Tapi ya kalau nggak dinikmatin kan nggak penderitaan dong. Ya penderitaan ngapain gitu kan. Mending bisa menikmati. Terus saya yakin tuh di Bandung yang pelari-pelari culture juga kan sebetulnya baru mulai itu kan. Iya gitu. sih. Ya, mungkin dia sepanjang hidupnya tidak pernah olahraga gitu sebetulnya mas. Tapi dia memulai gitu kan. Respect. Iya. Saikoji juga kan dia lagi pengen lari tuh ya, olahraga terus sekarang lari untuk menurunkan berat badan. Kurus kan. Dan dia usianya mungkin udah 50 ya kali ya. Mulai olahraga 40, kayak gitu ya. 40-an akhir mungkin. Yang jauh. Keren.